Cianjur Selatan Mekar. Cianjur Selatan Mekar. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwasanya pada hari ini hari yang sangat berbahagia. Allah takdirkan kita bisa bersilaturahmi bertemu di ruangan yang terhormat ini dalam rangka kunjungan kerja dari Pansus Jabar tentang DPCOB di Jabar Selatan atau Cianjur Selatan. Semoga waktu dan kesempatan yang kita gunakan ini mendapatkan ridho dan rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita inginkan, yang kita perjuangkan, Allah kabulkan. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati terutama tuan rumah Bapak Camat, yang kami hormati dari bagian pemerintahan Kabupaten Cianjur, DPD Cianjur, yang kami hormati dan kami muliakan rombongan dari Pansus CDPOB Cianjur Selatan, Tasik Selatan, dan Garut Utara. Kami ucapkan selamat datang di Cianjur Selatan, Bapak Ibu sekalian, dan kami sangat berbahagia sekali, dan mohon maaf kalau kami sebagai warga Cianjur Selatan tidak bisa menyambut Bapak Ibu sekalian sebagaimana mestinya, sebagaimana layaknya. Namun inilah Cianjur Selatan, dan kami sangat berharap sekali dari dulu ditengok ke Cianjur Selatan. Dan pada hari ini alhamdulillah Allah takdirkan proses perjalanan panjang kami 2000 paling tidak secara terorganisir sejak 2008 sampai hari ini kurang lebih makan waktu 13 tahun. Namun jauh-jauh hari ke belakang tahun 85 barangkali letupan-letupan keinginan untuk Cianjur Selatan menjadi daerah otonomi baru itu sudah sangat lama didambakan. Apa sih yang memotivasi kami sehingga Cianjur Selatan ini menghendaki seperti itu? Tentu saja kita tidak berpikir sederhana hanya sekedar ingin berdiri sebuah kabupaten dan memiliki pemerintahan. Akan tetapi yang melatar belakang itulah barangkali Bapak Ibu sekalian yang menjadikan kami bersemangat dan tidak pernah putus semangat dan tidak pernah putus harapan bahwa pembentukan daerah otonomi baru itu menjadi sebuah solusi dan satu-satunya solusi bagi kami. Ketika kita lihat bagaimana dari sisi rentang kendali bicara masalah Cianjur, Kabupaten Cianjur, pusat pemerintahan ada di sana dan masyarakat menyebar luas sampai sini dan sampai di perbatasan Australia ini barangkali. Dan kami sangat mendambakan, mengharapkan bagaimana Cianjur Selatan menjadi daerah yang mandiri. Kami menyadari bahwa wilayah Cianjur terlalu luas, bukan pemerintah yang tidak sayang, bukan bupati yang tidak perhatian terhadap kami, akan tetapi bahwa bagaimanapun kemampuan keuangan atau anggaran pemerintah daerah yang tidak akan mampu mencukupi kebutuhan kami. Maka kami pilih pembentukan daerah otonomi baru sebagai sebuah solusi. Di sini kita butuhkan fasilitas yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian dari Pansus, dan ini menjadi makanan sehari-hari dari dulu. Sebagaimana disampaikan Pak Camat tadi, betul faktor kesehatan menjadi sesuatu yang urgent sekali. Walaupun sekarang sudah ada rumah sakit macam Pagelaran, tapi belum bisa memenuhi kebutuhan kami, belum bisa merepresentasikan apa yang kami butuhkan. Tetap saja kebutuhan masyarakat ketika tidak mampu fasilitas kesehatan melayani kebutuhan kesehatan medis kami, masyarakat kami, maka dirujuk ke Cianjur atau ke Bandung. Nah, tentu saja kami harapkan dengan hadirnya pemerintahan di sini, paling tidak fasilitas dasar pendidikan kami juga ingin ada fasilitas pendidikan di mulai tingkat bawah sampai tingkat tinggi di sini dengan kondisi yang sangat representatif tentunya ke depan. Kemudian juga fasilitas kesehatan itu sudah kami suarakan sebetulnya di Jawa Barat sejak 2010 zaman Pak Her. Bahkan saat itu ketika beberapa kali kita berdiskusi sudah diwacanakan, entah apakah sudah masuk dalam perencanaan provinsi atau belum saat itu, cuman kami mengusulkan bahwa ingin Sindang Barang ini ada rumah sakit yang berskala dengan kelas yang lebih memadai. Bahkan saat itu kami usulkan itu rumah sakit rujukan. Namun kemudian dijawab adanya rumah sakit di Sindang Barang, dan sampai saat ini rumah sakit itu belum bisa beroperasi. Karena dulu itu ya waktu dibangun rumah sakit ini masih rumah sakit
milik Pemda, dan kemudian baru sekarang ini barangkali di masa Pak Haji Herman Suherman diserahkan atau dilimpahkan ke provinsi. Dan kami berharap melalui Bapak Ibu sekalian, tim pansus ini tidak menunggu dulu sampai mekar baru kami mendapatkan fasilitas, akan tetapi sejak sekarang juga inginkan kami daerah persiapan ini betul-betul dipersiapkan. Faktor kesehatannya kami betul-betul harapkan dari sekarang dipersiapkan dengan baik di daerah calon daerah persiapan otonomi baru ini. Faktor pendidikan juga sama, ekonominya juga sama. Masalah infrastruktur bagaimanapun ini menjadi hak sangat urgent sekali dalam rangka mendukung bagaimana ekonomi di Cianjur Selatan bisa tumbuh pesat dengan baik. Kalau menyangkut masalah potensi sumber daya alam itu jangan ditanya lagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kami ketika bicara kami siap untuk jadi kabupaten, sangat siap. Bukannya sekedar apa, tapi punya potensi sumber daya alam. Laut kami 75 km terbentang, barangkali ini salah satu potensi yang akan bisa kami kembangkan, akan sanggup menjawab apa yang kami butuhkan. Kemudian hal-hal yang lainnya, masih banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola dengan baik, yang selama ini belum terperhatikan oleh pemerintah. Nah, sehingga sumber daya alam ini belum menjadi apa-apa dan belum bisa dirasakan apa-apapun oleh kami. Sumber daya manusia insya Allah, kami pun tentu banyak dari warga Cianjur Selatan yang berbondong-bondong bersekolah ke kota, dan tidak sedikit juga para pejabat baik tingkat kabupaten pada hari ini, di tingkat provinsi dan pusat yang berasal di Cianjur Selatan. Barangkali untuk sumber daya manusia ini pada saatnya insya Allah mereka akan pada pulang ke sini ketika Cianjur Selatan sudah siap. Nah, oh iya, daripada itu, jadi kami percaya, kami yakin dan percaya bahwa pada hari ini betul-betul ingin menumpahkan sebetulnya ya keinginan kami kepada pansus. Tidak ada sesuatu yang diragukan. Ini bukan pesan politik kelompok tertentu. Keinginan pemekaran betul-betul berasal dari akar rumput Bapak Ibu sekalian, pansus Jabar. Bukan atas dasar keinginan sekelompok masyarakat tertentu, kepentingan politik tertentu, atau kepentingan para pengusaha tertentu. Tidak ada sama sekali. Maka dari itu betul-betul kami yang di presidium ini para pejuang SKTM semua. Jadi bukan orang-orang yang mampu di mana ada bandar, tidak ada. Bahkan kami berusaha untuk menghindari bandar-bandar tersebut. Kenapa kami hindarkan? Kami tidak mau menanggung beban di sini dengan pesanan-pesanan. Jadi lebih baik kami berjalan apa adanya. Kami lakukan apa yang mampu kami, dan kami berangkat kemanapun hanya ya berbekal apa yang ada di kantor kami masing-masing. Jadi sudah tidak aneh kalau untuk Presiden Cianjur Selatan mau kegiatan apa, mau berangkat ke mana, kadang-kadang ada yang jual kurik, jual ayam untuk membiayai ini. Itu akan sangat berbeda tentu dengan wilayah yang lainnya, apalagi di luar Jawa. Karena kami juga kebetulan saya juga masuk bergabung di kepengurusan Porkoda Jabar, kemudian di Porkonas juga. Makanya sedikit banyak tahu bagaimana yang di luar sana. Presidium itu punya bandar karena berangkat dari bandar, Pak. Para pengusaha batubara, pengusaha macam-macam, bahkan kalau dari dari Papua itu berangkat ke Jakarta dengan jumlah 15 orang, presidium itu Pak naik pesawat. Jadi mereka sudah dijamin, tiketnya sudah dijamin untuk tinggal di katakan di Jakarta 1 minggu, dijamin mereka punya uang saku. Itu presidium Pak, tapi itu kan di luar Jawa. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang berangkatnya dari para bandar dan sudah tahu arahnya kemana. Ingin jadi kabupaten untuk kepentingan siapa? Kalau di sini murni ini untuk kepentingan masyarakat Cianjur Selatan, berangkat dari akar rumput atas dasar kebutuhan, bukan atas dasar keinginan orang per orang atau kelompok-kelompok orang. Maka mohon maaf, kami tidak bagaimana misalkan mengajak orang-orang yang punya uang. Nah, akan tapi kami hanya menyampaikan kalau mereka terketuk hatinya untuk ikut mendanai membiayai kegiatan, kami alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, kami tidak apa-apa. Walaupun nantinya kami yakin ketika Cianjur Selatan menjadi daerah otonomi baru, maka yang pertama menikmati tentu pertama kalangan birokrat. Yakin sekali. Kalangan birokrat adalah orang-orang yang pertama kali akan menikmati hasil perjuangan kami ketika Cianjur Selatan menjadi kabupaten. Yang kedua, kalangan politisi. Tentu saja karena Cianjur Selatan ketika jadi kabupaten, maka di situ harus ada parlemen, harus ada dewan, harus ada birokrasi pemerintahan eksekutif. Kemudian para pengusaha yang berduit. Bahkan konon katanya di titik ini akan jadi kabupaten
sebagai daerah yang diusulkan untuk jadi ibu kota kabupaten. Sudah banyak sekali orang-orang yang punya duit yang ingin dan tertarik ingin membidik. Kawasan-kawasan ada di sekitar sini, Pak. Kalau kami tidak punya uang, kalaupun ada tanah-tanah misalkan yang anggur di sana bisa dibeli, ya tidak bisa kita beli. Tapi mereka yang punya uang tentu saja sudah siap-siap untuk membidik itu. Jadi artinya apa? Perjuangan kami ini untuk kepentingan sejahtera masyarakat Cianjur Selatan. Tapi yang akan pertama sekali menikmati, berkesempatan, berpeluang adalah mereka-mereka yang punya uang, punya jabatan, yang sekarang birokrasi dan para politisi. Maka itu pada hari ini kami sangat berharap sekali kepada para pihak yang memang akan sangat diuntungkan dengan posisi tadi, supaya lebih proaktif dan beraktif dalam rangka mendukung perjuangan kami. Bakal itu, dan kami juga yakin dan percaya di antara pansus ini ada juga yang Dapil Cianjur. Kami siap berjuang untuk yang perjuangan kami. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.